Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba kalian perhatikan logo berikut ini. Nah, ini adalah logo dari Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia. Logo ini sering kalian lihat atau jumpai di uang logam ataupun uang kertas. Lalu logo berikutnya, nah ini adalah logo dari bank umum. Kalau di Paringin ada Bank BNI, Bank Kalsel, Bank Mandiri, Bank BRI ya. Nah jadi dari logo tersebut kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.6, yaitu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, insya Allah kalian semua dapat memahami pengertian sistem pembayaran dan peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Lalu menganalisis penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh bank sentral. Dan yang terakhir dapat membedakan alat pembayaran non-tunai dengan tunai. Oke, kalau dari partisipan yang ada di Zoom, insya Allah semua hadir ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD bersama, kita akan mendapatkan pengetahuan awal yaitu melalui video yang telah teman-teman kalian buat, yaitu kelompok 3. Nah, silahkan memperhatikan video tersebut ya. Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejarah singkat pendirian Bank Indonesia. Yang pertama, tahun 1828. Pada tanggal 24 Januari 1828, DJB didirikan oleh Belanda untuk memudahkan transaksi antar pedagang. Yang kedua, pada tahun 1942. Pada saat penjajahan Jepang di tahun 1942, DJB ditutup oleh Jepang. Yang ketiga, yaitu pada tahun 1945. Pada tahun 1945, Jepang menyerah ke sekutu dan Indonesia merdeka. Lalu, pemerintah mendirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 19 Oktober 1945. Bank sentral serta alat dan sistem pembayaran. Yang pertama yaitu pada tahun 1946 yayasan ini dilebur menjadi BNI. Yang kedua yaitu pada tahun 1949. Pada tahun 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan KNB dan Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Yang ketiga yaitu tahun 1951. Di tahun 1951, DJB dinasionalisasikan sehingga sepenuhnya menjadi milik pemerintah Indonesia. Pada tahun 1953, DJB merubah nama menjadi Bank Indonesia dan ditetapkan sebagai bank sentral di Indonesia. 5 fungsi utama Bank Indonesia dalam menjaga dan menstabilkan sistem keuangan nasional. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Yang kedua yaitu meregulasi dan mengawasi kinerja perbankan. Yang ketiga yaitu memelihara dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, mengakses informasi dan melaporkan pihak-pihak yang diduga mengancam kestabilan moneter. Dan yang kelima yaitu sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. 3 pilar atau 3 bidang tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama, menetap dan melaksanakan kebijakan moneter atau jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain yang timbul dari kegiatan ekonomi. 7 komponen yang mampu menunjang sistem pembayaran. Yang pertama yaitu hukum, kedua kebijakan, ketiga kelembagaan, keempat instrumen, kelima mekanisme operasional, keenam infrastruktur, dan yang ketujuh pengguna. 5 resiko dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu resiko kredit, kedua resiko likuiditas, yang ketiga resiko sistemik, yang keempat resiko hukum, dan yang kelima resiko operasional. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu sebagai pembuat peraturan atau regulator, memberikan perizinan kepada perbankan sebagai pengawas kelembagaan maupun Presentasi Aulia bisa ditekan dulu ya. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. Lalu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Oke, bagus. Nah, ini ya ada jelas memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke, bagus. Selanjutnya, Najma, Sejarah silakan. singkat BI atau Bank Indonesia yang ada pada zaman penjajah Belanda bernama Deutsche Bank atau disingkat DJB. Pada tahun 1949 saat diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar, Ya. Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Tahun 1951, DJB dinasionalisasikan sepenuhnya milik Indonesia. Terakhir tahun 1953 sampai sekarang, DJB berubah nama menjadi Bank Indonesia atau BI dan ditetapkan sebagai bank sentral di Indonesia. Iya, oke. Tadi Najma menjawab, baru aja lah. Jadi itu sudah dari zaman penjajah The Javas Bank. Bahasa Belanda adalah Javas Bank atau disingkat K. Berarti setelah kita merdeka ya, diubah namanya menjadi Bank Indonesia. Ada 5 fungsi utama BI dalam menjaga dan menstabilkan sistem keuangan nasional. Ya. Yang pertama ada menjaga stabilitas moneter, yang kedua meregulasi dan mengawasi kerja perbankan, yang ketiga memelihara dan mengawasi kelancaran sistem perbankan, yang keempat mengakses informasi dan melaporkan pihak-pihak yang juga mengancam kestabilan moneter, yang kelima sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. Oke, mantap. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini DI yaitu memelihara dan mengawasinya. Oke, yang terakhir Syifa. Mana nih Syifa nih? Maaf, Mem. Unmute. Ya. Ada 3 pilar bidang tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau mengatur jumlah uang yang beredar. Ya. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, nah ini ya 3 pilar kita adalah sholat. Nah, kalau ini Bank Indonesia, 3 adalah kebijakan moneter mengatur suku bank sabahas tentang sistem pembayaran. Lalu yang ketiga menjaga stabilitas masyarakat. Oke, bagus sekali. Kita beri applause semua. Nah, itu tadi ya pengetahuan Dio supaya kamu bisa kita mulai. Hai teman-teman, pernahkah kalian berbelanja dengan harga yang besar dan membayarnya dengan tunai seperti mobil, motor, atau handphone? Tentu saja kalian akan membawa uang jumlah yang banyak dan itu sangat merepotkan. Maka di era yang maju ini sudah banyak pembayaran dengan cara non-tunai. Akan tetapi tidak sedikit rakyat Indonesia yang tidak mengetahui pembayaran non-tunai, bahkan tidak peduli. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang alat pembayaran. Alat pembayaran terbagi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Tunai terdiri dari uang kertas dan logam. Tunai yaitu transaksi pembayaran dilakukan langsung atau nyata menggunakan uang kertas atau logam. Akan tetapi, jika kamu mempunyai uang yang banyak, akan merepotkan untuk dibawa ke sana kemari. Oke, jika kamu mempunyai media untuk membawa seperti mobil, tapi bagaimana kalau kamu dirampok atau hilang? Transaksi tunai memiliki risiko besar untuk itu. Maka ada pembayaran non-tunai. Untuk memudahkan kamu bertransaksi hanya menggunakan kartu atau kertas. Yang pertama adalah kredit transfer. Kredit transfer adalah perintah mentransfer uang pinjaman dari bank atau kredit ke orang yang dituju. Yang kedua adalah debit transfer. Debit transfer adalah perintah mentransfer uang dari rekening atau uang milik sendiri kepada orang yang dituju. Bahkan kamu bisa menggunakan mobile banking yang ada di smartphone-mu untuk bertransaksi lebih cepat, tepat, dan di mana saja. Marilah Indonesia maju dengan melek teknologi sesuai. Sekarang nih, ini kan tentang alat pembayaran tuh. Alat pembayaran ada 2 katanya. Ada tunai itu apa? Atau non tunai itu seperti apa? Syahman bisa menyebutkan? Yes, ma'am. Ya. Ma'am menjawab alat pembayaran aja, ma'am. Ya. Alat pembayaran ada 2, yaitu alat bayar tunai menggunakan uang cash dan non tunai menggunakan transfer card bank. Ya, oke. Dan nah, kalau card bank tadi kamu sudah pernah mencoba atau tidak? Sudah pernah nggak transfer uang pakai card bank? Sudah pernah. Pembayaran apa tadi? Pembayaran apa? Sip. Nah, jadi kata Syahman tadi ada 2 ya, alat bayar, ada tunai, ada non tunai, berarti menggunakan transfer bank atau menggunakan kartu kredit. Kita ke warung lah, belanja, lengkap. Misalnya bayar pakai kartu kredit kan nggak mungkin tuh ya, hanya kan kartu kredit. Nah, itu sekarang tadi nanti kita belanja yang lebih besar, misalnya beli mobil part lah, kan ada 1 miliar, pasti beli mobil. Nah, jadi apa sih alat bayar yang menggunakan uang itu dapat digunakan untuk besar? Tadi saya bilang apa? Ayo mana? Maulana. Untuk orang dapat digunakan ya. Kencengin, terus pelan-pelan aja. Jadi pertanyaan besar. Oke, silahkan jawab.
kurang tepat digunakan karena beresiko dirampok atau tercecer di jalan. Oke, benar sekali ya. Ya, pertama akhirnya dirampok. Ada juga yang rawan kalau misalnya uang palsu. Orang tepat harus menggunakan bantuan, menggunakan bank card kan, seperti kartu kredit atau debit tadi. Tapi bisa juga, ada yang bisa beri contoh? Bisa menggunakan mobile banking, Mem. Caranya Kan mobile banking, Mem. Yaitu aplikasi itu. Cukup transfer lewat HP saja. Oh, ATM. Nah, tapi sekarang sudah bisa lewat handphone, harus dijaga passwordnya. Nah, sekarang selain transfer money, ada yang bisa beri contoh electronic money itu seperti apa? Share lagi ya, kita suruh ya. Rizky ini silakan. Seperti Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO, Mem. Oke, sebelumnya Listio, ini udah pernah mencoba pembayaran electronic money? Belum, Mem. Belum ya? Oh, oke. Nanti ya, kalau udah punya KTP, bisa bikin. Oke, bagus Listio. Gunakan. Soalnya kenapa? Soalnya biaya transfer itu jarak bank BNI itu dikenakannya uang es campur lah. Nah, kalau yang lewat electronic money ini biasanya nol biayanya. Terus juga kalau misalnya bayar listrik, bayar macam-macam, jarang lagi investasi. Nah, itu kelebihan electronic money. Lalu dari sosialnya jawab, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Nih, ya, Nova ya. Silakan Nova. Yes, ma'am. Pelan-pelan aja ya. Jadi, alat bayar itu ada dua, tunangan. Tunai seperti transaksi sehari-hari, misalnya pembayaran dalam jumlah besar atau pembelian online, perlu pembayaran non-tunai seperti transfer dengan card bank, mobile banking, dan electronic money. Sekian, ma'am. Oke, kita selesai mengerjakan LPD, di-share di grup WA. Jawaban dari kamu di-share di WA. Silakan share sekarang. Oke, ada yang ngirim. Dua ngirim. Ayo, kelompok yang lainnya, Kimla. Oke, nah kita mulai lanjut lagi ya. Nah, karena kami sudah ngelihat deh masing kok, silakan untuk orang menyebut hasil dari temuan investasi di banknya. Silakan dari yang dulu ya. Silakan Reni. Ternyata Reni siap. Kita lanjut ke balik kelompok 4 ya. Silakan Sabina. Mana nih Sabina? Oke. Saya Sabina, perwakilan kelompok 4, akan memberikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Ada 5, yaitu 1. Sebagai pembuat peraturan atau regulator. Yang kedua, memberikan perizinan kepada perbankan. Yang ketiga, sebagai pengawas kelembagaan maupun kegiatan perbankan. Yang keempat, sebagai operator penyedia layanan sistem pembayaran. Yang kelima, fasilitator lalu lintas pembayaran. Sekian. Oke, bagus, mantap. Kelompok 4 ya. Dia peran BI dalam sistem pembayaran ada 5. Nanti kita baca lagi ya. Selanjutnya kelompok Rohyu, Purwa, silahkan. Saya Nasrullah mewakili kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran ada 7, yaitu yang pertama kebijakan, kedua kelembagaan, ketiga alat pembayaran, keempat mekanisme, 5 operasional, keenam infrastruktur, 7 perangkat hukum. Oke, jadi tadi Nasrullah menyebutkan tentang 7 komponen sistem pembayaran. Ingatnya ya, kalau misalnya kita membuat adonan, itu ada banyak komponen-komponennya. Nah, sampai tadi untuk adanya sistem pembayaran itu harus ada 7 komponen tadi lah, supaya bisa terlaksananya sistem pembayaran yang bagus. Selanjutnya kelompok siapa ya? Kelompok 5. Si Helma ya, perwakilannya dipersilakan. Saya Helma, mewakili kelompok 5 akan memberikan penjelasan tentang Bank Indonesia sebagai bank yang menjalankan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Menerapkan 4 prinsip kebijakan, yaitu pertama prinsip aman, kedua prinsip efisiensi, ketiga prinsip kesetaraan akses, keempat perlindungan kepada konsumen. Oke, mantap. Nah, jadi ya, si Bank Indonesia ini ada 4 prinsip untuk melancarkan sistem pembayaran. Salah satunya adalah prinsip aman. Nah, lagi, itu Bank Indonesia melakukan kebijakan pada bank umum. Yang pada umum ini, itu sistem PIN. Ada 6 PIN yang harus diingat oleh si nasabah sebelum bertransaksi, satunya prinsip aman. Terus, selanjutnya kita silakan untuk kelompok 2. Ini ya, silakan. Saya Nindya, perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan hasil temuan kelompok kami tentang Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran non-tunai ada 4, yaitu yang pertama, Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau
BI RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah di mana penyelesaian dilakukan bertransaksi secara individual. Yang kedua, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI merupakan sistem clearing yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK merupakan alat pembayaran dalam melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Yang keempat, uang elektronik merupakan alat pembayaran non-tunai dengan syarat-syarat tertentu. Sekian, Mem. Oke, bagus ya. Nah, jadi tadi Sinindya menjelaskan tentang sistem pembayaran. Ada yang diselenggarakan BI, yaitu ada RTGS dan SKNBI, Real-Time Gross Settlement dengan sistem clearing Bank Indonesia. Lalu ada juga yang diselenggarakan selain Indonesia, yaitu APMK, yang mengangkat kredit kartu debit dan uang elektronik, disebutkan tadi kayak Shopee dan lainnya. Diselenggarakan oleh selain Indonesia. Jadi Bank Indonesia menyelenggarakan RTGS dan SKNBI. Oke, Renaldi masih bisa dengar ya? Halo, Renaldi. Oke, jadi kita dengar. Kita biarkan saja sebut kelompoknya memberikan hasil temuan diskusi kelompoknya. Semoga dari pertemuan kita ini bisa memahami pembelajaran tentang dia. Apa itu Bank Indonesia, apa itu IPD Moneter, lalu bagaimana sistem pembayaran. Nah, lalu apa aja tadi alat pembayaran, kita sudah menyebutkan ya semuanya. Nah, selanjutnya kesimpulan pertemuan hari ini. Jadi, nih, sistem pembayaran itu sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Secara sederhananya yang diilustrasikan, sistem pembayaran itu ibarat saluran darah dalam tubuh manusia. Nah, dalam hal ini tubuh manusia itu diibaratkan sebagai perekonomian. Jadi, untuk perekonomian, darahnya itu adalah saluran darahnya itu adalah sistem pembayarannya. Jadi, semakin lancar dan dari gangguan dalam saluran tersebut, darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan akan tersalurkan ke seluruh organ tubuh dengan baik sehingga orang akan sehat demikian sebaliknya. Apabila saluran darah tersebut mengandung kolesterol atau zat yang mengganggu, maka tidak akan tersalurkan dengan baik. Akhirnya kan jadi sakit tubuh. Nah, oleh karena itu sistem pembayaran menjadi bagian penting terhadap maju mudahnya ekonomi suatu negara. Efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kelancaran mekanisme dalam sistem pembayaran yang dimilikinya. Nah, jadi sistem pembayaran sangat penting bagi perekonomian Indonesia ya. Karena sangat lancarnya sistem pembayaran bagus. Kalau tidak lancar sudah misalnya nih kita memesan Shopee Pay ternyata ada gangguan. Nah, barang kita tidak dikirim, uang kita kada tahu ada di mana sudah dikirim. Nah, jadinya berisiko sekali kan, makanya itu Indonesia mengawasi sistem dan kelancaran sistem pembayaran. Oke, selanjutnya kita ada makan kuis untuk menjawab 5 soal. Di chat itu sudah Mem kirim ya. Silahkan jawab sekarang juga yang Google Drive-nya ini. Sebanyak 5 soal, sekarang jawabnya. Lalu di situ nanti Mem mengukur apakah kita perlu mengulang lagi pembelajaran hari ini atau dari yang soal tersebut mana nih yang salah, yang banyak salah jawabannya, nanti materi itu yang kita ulang ya. Oke. Materi selanjutnya, kan tadi kita ada membahas tentang alat pembayaran tuh. Ada uang kan? Nah, uang itu banyak lagi tuh jenisnya. Ada uang elektronik, ada uang tunai, ada uang giral, ada uang kartal, dan bagaimana nanti sistem supaya uang itu tidak dipalsukan. Nah, ada unsur pengaman uangnya. Itu bahasan minggu depan. Next week kita akan membahas tentang uang, sejarahnya, dan macam-macam hal tentang uang ya. Oke, kesimpulan sudah hari ini kita belajar tentang Bank Indonesia dan sistem pembayaran. Semoga semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini. Lalu dikerjakan tadi ya, kuis yang di Google Drive. Sekarang juga tunggu jawabannya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Dadah. Dan stop ya. Bagus semua.